Halo, apa kabar? Kali ini kita akan bedah tuntas sebuah peraturan baru yang sangat-sangat penting. Anggap saja ini sebagai perisai hukum baru yang dirancang khusus untuk Anda, para pendidik dan juga tenaga kependidikan di seluruh Indonesia. Yuk kita lihat lebih dalam lagi apa isinya. Coba kita mulai dengan pertanyaan ini, dan coba jawab dengan jujur. Pernah nggak sih Anda merasa khawatir, diperlakukan nggak adil, atau bahkan merasa terancam saat sedang bekerja? Kalau pernah, Anda nggak sendirian. Perasaan seperti ini sayangnya jadi kenyataan pahit bagi banyak rekan-rekan kita di dunia pendidikan. Nah, keresahan-keresahan itulah yang coba dijawab oleh pemerintah lewat aturan baru ini. Tujuannya itu jelas banget dan sangat mendasar, seperti yang tertulis di pasal 2, yaitu untuk memberikan Anda rasa aman dan nyaman dalam menjalankan tugas muliaannya. Sesimpel itu, tapi dampaknya luar biasa. Oke, pertanyaan pertama dan paling penting, siapa saja sih yang sebenarnya ada di bawah payung perlindungan baru ini? Mungkin Anda akan kaget, karena cakupannya ternyata luas banget. Jadi, gampangnya gini, ada dua kelompok utama yang dilindungi. Pertama, tentu saja pendidik. Ini ya, guru, tutor, fasilitator, dan sejenisnya. Tapi yang kedua ini juga penting, tenaga kependidikan. Ini mencakup semua orang yang mendukung proses belajar mengajar, mulai dari kepala sekolah, pustakawan, petugas lab, staf administrasi, bahkan sampai petugas kebersihan dan keamanan. Jadi intinya, ini bukan cuma buat guru, tapi untuk seluruh ekosistem sekolah. Lalu bentuk perlindungannya itu seperti apa? Coba bayangkan ini seperti sebuah bangunan yang kokoh yang ditopang sama 4 pilar utama. 4 pilar inilah yang menjaga dan melindungi profesi Anda. Nah, ini dia keempat pilarnya. Ada perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, dan yang terakhir, hak atas kekayaan intelektual. Jadi, ini bukan cuma soal perlindungan fisik ya, ini adalah jaminan yang komprehensif, mencakup semua aspek pekerjaan Anda, mulai dari rasa aman di kelas, sampai pengakuan atas karya-karya intelektual Anda. Sekarang, ayo kita fokus ke pilar yang pertama, perlindungan hukum. Ini krusial banget ya, karena ini menyentuh langsung banyak sekali tantangan serius yang mungkin Anda hadapi di lapangan sehari-hari. Jadi, apa aja yang di-cover oleh perlindungan hukum ini? Anda dilindungi dari 5 hal spesifik, tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, dan perlakuan tidak adil. Dan yang paling penting, perlindungan ini berlaku dalam interaksi Anda dengan siapapun, baik itu dengan murid, orang tua, atasan, birokrasi, atau masyarakat luas. Satu hal yang harus kita garis bawahi, definisi kekerasan di peraturan ini luas banget loh. Ini bukan cuma soal pukulan atau kekerasan fisik, tapi juga mencakup kekerasan psikis, misalnya dihina atau direndahkan, perundungan atau bullying, kekerasan seksual, dan bahkan kekerasan dalam bentuk kebijakan yang merugikan Anda. Dan ingat, semua ini berlaku baik yang terjadi secara langsung maupun di dunia online. Biar makin kebayang, kita lihat deh beberapa contoh dari pasal 10 soal kekerasan seksual. Ini bisa berupa hal-hal seperti ujaran yang melecehkan penampilan fisik, mengirim pesan atau gambar yang bernuansa seksual, sampai sentuhan fisik seperti mengusap atau memeluk tanpa persetujuan. Ini semua menunjukkan betapa detail dan seriusnya peraturan ini dalam melindungi martabat Anda. Selain pilar hukum tadi, ada juga perlindungan profesi. Nah, pasal 15 ini melindungi hak-hak profesional Anda. Misalnya, dari pemutusan hubungan kerja yang nggak sesuai aturan, imbalan atau gaji yang nggak wajar, pelecehan terhadap profesi Anda, atau apapun yang sengaja menghambat jenjang karir Anda. Oke, peraturannya keren, perlindungannya jelas. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya kalau kita butuh bantuan? Nah, ini penting, karena aturan ini bukan cuma tulisan di atas kertas. Ada sistemnya. Mari kita lihat langkah-langkah praktisnya. Kunci dari sistem ini adalah Satuan Tugas Perlindungan, atau biar gampang kita sebut Satgas ya. Anggaplah Satgas ini sebagai garda terdepan Anda. Nantinya Satgas ini akan ada di tingkat daerah, nasional, dan juga di organisasi profesi. Mereka inilah yang siap menerima dan menindaklanjuti setiap laporan Anda. Prosesnya juga dirancang biar jelas dan nggak berbelit-belit. Pertama, pengaduan Anda diterima.
Kedua, dilakukan pemeriksaan untuk verifikasi. Ketiga, Satgas akan membuat kesimpulan dan rekomendasi. Dan yang terakhir dan paling penting, ada tindak lanjut yang nyata. Jadi, ada alur yang terstruktur untuk memastikan semua laporan ditangani dengan serius. Nah, mungkin Anda lihat ada istilah advokasi non-litigasi. Kedengarannya agak teknis ya, tapi sebetulnya artinya sederhana. Pasal 18 ini menekankan bahwa penyelesaian masalah itu diutamakan lewat mediasi dan konsultasi. Jadi tujuannya itu mencari solusi damai dulu, nggak langsung buru-buru ke pengadilan. Prosesnya jadi bisa lebih cepat dan tidak memberatkan. Oke, kita sudah sampai di bagian akhir. Dari semua yang kita bahas tadi, mari kita rangkum beberapa poin kunci yang paling penting untuk Anda ingat. Jadi, apa intisarinya? Pertama, Anda sekarang punya payung hukum yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kedua, cakupannya luas banget, dari soal ancaman sampai hak profesional. Ketiga, ada proses formal yang jelas kalau Anda butuh bantuan. Dan yang terpenting dari semuanya, pesan utama dari peraturan ini adalah Anda tidak lagi sendirian. Lalu, kapan semua ini akan benar-benar terwujud? Nah, pasal 42 memberikan tenggat waktu yang jelas, 18 bulan. Selama 18 bulan ini, semua pihak yang terkait wajib membentuk Satgas Perlindungan. Jadi, ada kerangka waktu yang pasti untuk implementasinya di lapangan. Kita tutup sesi ini dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan bersama. Dengan adanya aturan ini, apakah lingkungan kerja para pendidik di Indonesia akan benar-benar menjadi lebih aman dan bermartabat? Peraturannya sudah ada, sistemnya sudah dirancang, tapi keberhasilannya tentu ada di tangan kita semua dalam mengimplementasikan dan mengawasinya bersama-sama.